Selamat datang kembali ke Desa Mangunsari. Saya baru tahu apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Sulastri. Mau kemana? Hai guys, balik lagi bareng aku di sini dan selamat datang kembali di channel Filmverse. Nah, kalian ngerasa ngap nggak sih karena udah beberapa tahun belakangan ini kita terus-terusan dijajalin sama yang namanya film horor? Coba deh kalian bayangin aja guys. Di awal tahun 2024 ini aja udah ada berapa banyak film horor yang udah tayang di bioskop. Tapi nggak tahu kenapa ya guys, meskipun udah ngerasa bosen, tapi aku sendiri pun selalu ngerasa tertarik buat nonton film horor. Nah, ngomongin soal film horor, kemarin ini aku baru aja nonton film horor yang judulnya Ronggeng Kematian. Dan di sini aku mau spill dikit buat kalian yang ngerasa penasaran apakah film ini layak untuk kalian tonton atau justru malah sebaliknya. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke review filmnya guys. Jadi film Ronggeng Kematian ini ceritanya diangkat dari sebuah novel yang judulnya adalah Ronggeng Pembalasan Sulastri. Jadi film ini tuh nyeritain tentang 4 orang mahasiswa yang bernama Adit, Riki, Yudi, dan juga Aksan. 7 tahun yang lalu ternyata mereka berempat ini sempat melaksanakan KKN di sebuah desa yang bernama Desa Mangunsari. Suatu hari Adit dan teman-temannya kembali ke desa tersebut. Karena ternyata mereka ini mendapat sebuah undangan penghargaan dari Desa Mangunsari. Undangan itu sengaja dibuat karena Adit dan teman-temannya udah berjasa sama warga desa di sana. Nah, dulu saat Adit dan teman-temannya ngejalanin program kerja, mereka ngebuat kincir untuk kepentingan irigasi di desa tersebut. Tapi apa yang seharusnya menjadi suatu kebanggaan malah berubah menjadi pengalaman yang sangat menakutkan. Di sana mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Larasati. Dan ternyata Larasati ini dirasuki oleh hantu Sulastri yang merupakan penari ronggeng kebanggaan dari Desa Mangunsari, guys. Nah, film Ronggeng Kematian ini mempunyai alur cerita yang cukup lambat. Tapi untuk aku pribadi, hal ini justru menjadi sebuah nilai plus. Karena ngebuat pengenalan setiap karakternya jadi tersampaikan dengan sangat baik. Di babak awal film ini memang terlihat biasa-biasa aja. Bahkan ngebuat beberapa penontonnya pun ngerasa ngantuk dan juga ngerasa bosan. Tapi secara perlahan film ini berhasil ngembaliin lagi mood penontonnya lewat adegan-adegan klimaksnya. Nah guys, kalau aku boleh jujur sebelum aku nonton film Ronggeng Kematian ini, sebenarnya aku nggak berharap banyak sama film ini. Bahkan aku juga sempat punya pikiran kalau film ini tuh bakal B aja guys. Tapi ternyata film Ronggeng Kematian ini punya plot cerita yang bagus dan bisa dibilang cukup menarik. Film ini juga punya adegan jumpscare yang mengerikan dan bikin kita deg-degan. Bahkan penampakan hantu Sulastri pun bener-bener bikin serem dan nakutin banget guys. Selain punya jumpscare yang mengerikan, di film ini juga ada adegan gore yang brutal dan penuh darah. Ada beberapa adegan seperti pembunuhan dan juga pembalasan Sulastri yang bikin aku ngerasa ngilu dan juga bikin parno. Selama aku nonton film ini, aku diajak untuk ikut berteori dan menebak-nebak siapa dalang di balik kematian penari ronggeng yang sangat misterius itu. Kisah pembunuhan yang brutal dan pembalasan dendam Sulastri ini juga punya banyak plot twist yang ngebuat penontonnya ngerasa tercengang. Dari beberapa kelebihan tadi, aku juga cukup puas dengan akting para pemainnya. Kehadiran mereka di sini cukup ngebantu menutupi beberapa kekurangan yang ada di film Ronggeng Kematian ini, guys. Jadi intinya film ini tuh cukup bagus dan layak banget buat kalian tonton. Kalau kalian punya pendapat lain tentang film ini, kalian bisa diskusikan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Nah, itulah tadi review singkat dari film Ronggeng Kematian. Dan aku ngasih nilai 6,5 untuk film ini. So, sampai di sini dulu review film kita kali ini dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye-bye!